hikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di forum ini. Selanjutnya, sholawat bagi salam. Tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu guru, tujuan kami mengundang Bapak Ibu guru mengenai tugas kami sebagai CGP untuk menyampaikan atau berbagi menyebarkan pemahaman tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu guru masih lebih yang hebat. Kami hanya melaksanakan tugas untuk menyebarkan pemahaman ini yang sudah kami dapat di modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai materi, saya perkenalkan berhubung di sekolah kita ada 3 CGP, jadi sekaligus kita berkolaborasi. Yang pertama ada pemateri Ibu Mariana Asmeri di sebelah tengah. Selanjutnya Ibu Rafi Haidul Fitri dan saya sendiri Ibu Devi Susanti. Baiklah, kita langsung saja menuju ke pemateri ya, langsung oleh saya sendiri. Nanti berlanjut ke Bu Yana dan Bu Rafi. Kita tampilkan Rafi slide pertama. Ini adalah profil kita bertiga yaitu Ibu pasti sudah mengenal. Kita akan menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif di sekolah dan di kelas. Next, konsep inti budaya positif. Nomor 1 kita akan membahas tentang perubahan paradigma positif. Selanjutnya 2, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 4, kebutuhan dasar manusia. Kelimanya, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan 7, keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next, Bu Yana. Oke, selanjutnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kelas yang berdiferensiasi tadi sering kita dengar ya Bapak Ibu, yaitu kita mengelompokkan murid-murid berdasarkan kemampuannya, dan kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila seperti apa saja? Ada 5 ya. Ada ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak tak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga Bu, kreatif. Kritis. Nah, ada 5 profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal dan kita ketahui. Berdasarkan paradigma baru, yaitu kita akan belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Kita peta-petakan, kita kelompokkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Next, selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan murid kita atau sekolah kita. Kita akan mengenalkan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif sering diartikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan haruslah diubah. Sebagai pendidikan kita haruslah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan kita hargai dengan sesuatu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan hadiah kepada anak supaya anak itu mengikuti apa kata kita. Jadi anak itu sadar sendiri ya tentang disiplin positif itu. Mereka sadar sendiri bahwasanya oh ini baik, harus dilakukan tanpa kita paksa. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya next. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu
Oke, selanjutnya pemakai selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Raja Ismail. Kepada beliau dipersilahkan. Saya melanjutkan yang dibilang sama Bu Devi Susanti tadi. Di sini kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi untuk perilaku manusia. Yang pertama, kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini saya mau bertanya dulu, apa boleh kita mengasih hukuman untuk seorang murid? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, nanti ada pembahasannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu memberikan imbalan atau apa? Kepada murid? Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini. Oh ya, lanjut lagi ke nanti itu ada pembahasan selanjutnya nanti. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Kita harus menanamkan disiplin pada murid. Dengan cara apa kita menanamkan disiplin pada murid itu biasanya? Dengan cara punya yang bukan. Ya, harus dari seorang guru. Kalau murid kita mau disiplin, berarti harus gurunya disiplin. Disiplin misalnya nih, datang tepat waktu. Apa lagi? Ya, apa lagi contohnya? Makanya harus rajin. Ya, selama ini saya pun selama ini rasa saya datangnya bukan tepat waktu juga. Berarti sama. Mungkin yang guru lain rasa saya bukan datangnya. Selanjutnya disiplin tadi kita pakai caranya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti di sini kita menciptakan murid itu untuk memperbaikinya. Misalnya nih, orang murid itu datangnya terlambat. Itu kan masuk ke disiplin kan ya? Datangnya terlambat. Kita cari kenapa anak itu datang terlambat. Biasanya kalau murid datang terlambat kita apain langsung? Ditanya dulu kan. Kenapa datang terlambat? Ada juga orang-orang kalau kamu aja yang datang terlambat terus, orang aja pada terlambat. Seperti itu biasanya kan. Kalau udah sering itu pasti lagi di kamu aja yang datang terlambat. Nggak kita cari akar permasalahannya. Kalau di sini kita harus mencari dua akar permasalahannya. Mungkin orang tuanya telat mengantar, atau dia bangunnya terlalu siang, atau mungkin nanti ada kendala di jalan. Berarti kita cari dulu akar permasalahannya apa. Ya, mungkin karena hujan kan, Linda. Iya, jalannya becek. Kemudian bisa
kita kalau bisa kita sebagai manajer. Kalau kita pembatasan bersalah sih boleh juga ya kita ambil dari pembatasan bersalah sepertinya seperti ini. Kita tanyakan dulu pada murid. Seperti tadi contohnya datang terlambat. Kita tanyakan dulu kenapa anak ini bisa datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Nanti di situ ada rasa dia, saya tadi malam tidurnya kesiangan atau kemalaman. Seperti itu ya. Ada rasa dia untuk menceritakan. Berarti dia mempunyai rasa bersalah tadi. Pemantau. Dari posisi pemantau ini kita sebagai guru boleh kita melakukan posisi pemantau. Terus teman, nih seperti yang saya gambarkan di sini. Jika ada siswa yang bermasalah, kita tanyakan dulu tadi Bu. Kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Ini contohnya mereka bertengkar. Tidak boleh kita langsung menunjuk-nunjuk anak atau kita berbicara yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Nantinya anak itu akan takut, tidak bisa menerima atau tidak bisa leluasa untuk menjelaskan apa permasalahannya. Gitu. Berarti kita ambil di posisi manajer. Posisi manajer ini boleh kita tanyakan dulu. Setelah kita tanyakan dulu, nanti anak itu akan curhat, akan cerita apa permasalahan tadi dari pertengkaran mereka. Begitu. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus. Di sini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada teman. Kita bisa bilang, kamu lagi jangan gitu dong. Ayo gabung dengan orang dengan yang lain untuk ada ibu. Ini kita posisi kita pada posisi teman. Boleh kita. Terus penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ini kira-kira boleh atau tidak? Yang kita lakukan boleh atau tidak, Ibu? Iya. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu bilang Ibu kecewa sama kamu? Nanti kata-kata ini akan membuat anak itu, oh iya, saya merasa bersalah dengan keadaan yang tinggal saya lakukan ini. Karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Dan sementara nih, untuk upacara kita harus pakai pakaian lengkap. Gitu. Terus memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah kamu, tahu konsekuensinya? Kita tanyakan nanti, kita beritahu konsekuensinya apa, ya. Terus manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah nanti kita mengarahkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mencari solusi bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid. Misalnya, ya Bu, besok saya pakai atribut lagi pas saat upacara seperti itu. Next, keyakinan keras. Di sini keyakinan keras adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai keyakinan diturunkan di kelas. Next. Proses pembuatan keyakinan kelas, merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, penempelan keyakinan kelas, penandatanganan keyakinan kelas. Seperti yang kita pernah buat waktu itu yang mengenai visi dan visi misi di sekolah. Di sini merumuskan peraturan kelas. Kita buat dulu peraturannya. Kita buat tidak boleh datang terlambat, itu adalah peraturan. Nanti peraturan itu kita menjadikan sesuatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kira-kira? Tidak boleh. Kita baguskan lagi bahasannya dan kata tidak boleh. Jadikan karena positif. Kira-kira apa dulu? Datang tepat. Iya, datang tepat waktu. Setelah itu kita tempel di dinding, tempel. Setelah itu penandatanganan kayak tempat. Jadi siswa itu mengikuti peraturan yang sama-sama kita buat. Ya, next. Keyakinan di sini ada keyakinan kelas 3B, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini yang dibuat di
kelas 3. Mungkin sama dengan Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu semua. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas? Gak usah banyak-banyak Bu, gak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kelas kita. Terus mudah diterapkan. Nah, mudah diterapkan ini kalau tadi tidak boleh datang terlambat. Itu mudah kita terapkan, artinya anak itu harus bangun pagi. Terus dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Di sini ada menstabilkan segitiga garis bersih, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita harus memiliki motivasi internal. Ya. Itu tadi mengenai posisi kontrol. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu Devi sebagai moderator dan penyaji. Baik, terima kasih banyak untuk CGB kita, yaitu teman sejawat saya, Ibu Marina Esmeri dan Ibu Rafi Hajam Fitri. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa kita ya di penghujung acara ya kan. Setelah penghujung acara nanti kita boleh sesi tanya jawab. Atau enggak langsung aja Ibu mau bertanya, silakan. Coba tadi ada misalnya apa ya? Tabungan, nanti ada M belakangnya, manajer, R-nya ke bawah, apa tujuannya itu? Enggak, itu salah. Begini Bu, murid saya, kalau dibilang dia memiliki kebutuhan khusus, mungkin iya. Dari orang tua mungkin juga kurang perhatian. Jadi datang sesuka hati, pakaian sesuka hati, udah sering dinasehati, enggak juga. Bagaimana solusinya? Baiklah, terima kasih. Coba kita serahkan ke materi kepada Kalau Ibu dikaitkan Marina. dengan ya, Coba jawabnya. dikaitkan dengan disiplin positif tadi. Kita gunakan resolusi ya. Di kelompoknya kemana? Anak yang seperti itu tuh. Ya, terima kasih Bu Fani. Kebetulan kita satu kelas. Di sini saya juga mengetahui gimana caranya Aldo itu. Nah,
yang setiap hari cuma pergi ke sana ke sini. Nah, apa kamu nggak mau kan nanti seperti orang yang seperti ini? Nah, mana tahu terbersit di hatinya dia mau berubah. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan yang mungkin itu berkebutuhan khusus juga ya Bu Aldo. Jadi mana tahu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu setiap anak itu memiliki keunikan dan masing-masing Bu. Jadi mungkin dia ada potensi dalam dirinya, tapi kita nggak tahu entah apa yang potensinya sekarang karena kita belum sampai kan ke anak itu berbalik kami atau kita apa gitu. Kita cuma melalui orang tuanya. Nah, besok coba kita coba ya Bu. Ya, Terima kasih visinya. Bagaimana Ibu Supati terpuaskan? Mudah-mudahan pencerahan dari Ibu Maria Sari akan saya cerna, akan saya laksanakan. Potensi apa sebenarnya yang ada dalam diri ya, aku potensi sebenarnya? apa ya yang ada di dalam diri dia itu kok bisa dia seperti ini? Karena anak itu dia memiliki keunikan masing-masing, pasti ada potensinya di dalam dirinya. Tapi kita nggak mengetahuinya Bapak Ibu. Jadi itulah masalah kita bersama-sama. Kita kan sudah menetapkan tadi itu segitiga restitusi ya. Jadi dengan cara itu kita mencoba nanti mengatasi masalah kita yang selalu kita hadapi. Itu ya selalu sama tentang anak, banyak masalah tentang anak. Untuk Ibu Tati ada pertanyaan, Gus, Pak Ahmad silakan masih dibuka sesinya. Ibu Ina ada pertanyaan? Udah puas sudah ditukar. Terima kasih, berarti soal sebut ya. Bisa saya tutup berarti Bapak Ibu ya. Udah jelas semua ya. Nah, alhamdulillah. Tadi kira mungkin ada pula mengenai bawaslu mungkin ada pula Itu pemenggal itu namanya Penggalan kata ya human error ya bukan yang masih belum sempurna. sayangnya nanti dibilang kok guru bisa ke bawah. Ada sesuai bahasa Indonesia. Itu namanya Belajar. Bu Teti. restitusi itu apa? Nah restitusi. Nah kita ulang lagi ya Bu, apa itu restitusi? Itu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita nanti pertama kali memanggil ke siswa, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu berbuat seperti ini nak? Jadi kita paksa, kita ajak murid untuk bercerita dari hati ke hati. Kita sebagai teman. Selalu berarti ya. Ya, bisa kita bisa kita boleh intinya kita bercerita jadikan teman, sahabat baik. Guru adalah sahabat terbaik sama dekat untuk murid kita. Jadi setiap siswa itu adalah unik karena keunikannya itu mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda dan bisa mencapai masa depan sesuai yang diharapkan. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung sesi dibuka, Ibu Eti Mariani kelas 6, adakah pertanyaan? Sobat Sobat, terima kasih. Ibu Gus Muhammad ada pertanyaan? Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tadi sudah mau saya tutup, belum ada yang bertanya, jadi saya persilakan. Dan sekarang kita memang sudah di penghujung acara. Bisa kita simpulkan bersama ya Bapak Ibu bahwasannya di kelas kita atau di sekolah kita perlu adanya apa tadi Bu Yana? Keyakinan kelas. Ya, jadi kita mulai semester depan ya kita kan memasuki ajaran tahun baru. Kita mulai lagi dengan keyakinan kelas yang baru karena siswa baru. Jadi kita simpulkan bahwasanya keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan muridnya. Jadi murid yang membuat bersama guru nanti diskusi bersama itulah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama untuk dipatuhi bersama dan dilaksanakan dengan bersama-sama, insya Allah akan tumbuh dalam diri mereka bahwasanya itu perbuatan baik, nilai kebajikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya di ruangan ini. Semoga sekolah kita lebih maju dan lebih bisa menginspirasi dan semoga ilmu yang kita sebarkan ini bisa bermanfaat.